Gelaran NBA Summer League 2025 baru saja usai, dan kita baru saja mendapatkan Kyle Filipowski sebagai MVP dari Summer League tahun ini. Summer League selalu menjadi ajang yang menarik di off-season NBA. Gelaran yang ditujukan untuk anak-anak muda ini selalu memberikan dan menunjukkan sekilas bakat dari para rookie NBA atau para pemain muda. Sama seperti musim regular NBA, di Summer League pun ada juga yang namanya gelar MVP. Dan menariknya, MVP di Summer League ini umumnya bukanlah top 10 pick, melainkan pemain-pemain underrated yang tiba-tiba bersinar di Summer League. Sayangnya, menjadi MVP di Summer League tidak selalu berarti menjadi pemain bintang di NBA. Beberapa di antaranya bahkan hanya menjadi pemain rotasi atau bahkan menjadi boss. Dalam video ini, Ina Basketball akan menunjukkan kepada kalian 10 MVP terakhir NBA Summer League dan bagaimana nasib mereka sekarang. Oke, mari kita mulai. 10 MVP terakhir NBA Summer League. Bagaimana nasib mereka sekarang? Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear solusinya. Di AZ Sportwear, kalian gak usah bingung menentukan desain jersey kalian, karena AZ bisa membantu kalian untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juli 2025 ini, AZ sedang ada promo, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. 2014, Glenn Rice Jr. Glenn Rice Jr., MVP Summer League 2014, tampil memukau dengan 24,7 points, 7,8 rebound, dan 2,3 assist per game di Summer League 2014, membuatnya meraih penghargaan All Summer League First Team dan MVP. Anak dari Glenn Rice Senior ini sebenarnya merupakan pemain yang sangat bagus, sangat berbakat dan atletik. Sayangnya, terlepas dari bakat dan atletismenya yang luar biasa, karir dari Rice Jr. di NBA berumur pendek. Hanya bertahan satu musim lagi saja setelah kampanye MVP-nya, di mana ia rata-rata hanya mencetak 2,2 poin dalam 8,5 menit per game. Potensinya yang menjanjikan secara konsisten terhambat oleh berbagai masalah di luar lapangan, termasuk perkelahian, kekerasan, kepemilikan narkoba, dan kepemilikan senjata api. Semua hal-hal negatif tersebut membuatnya jadi tidak bisa bertumbuh di NBA. Kini, di tahun 2025, ia sudah tidaklah main di NBA. Ia kini bermain secara profesional di Brillantes de Maracaibo di Liga Venezuela. 2015, Kyle Anderson. Slow-mo Kyle Anderson memenangkan MVP Summer League 2015 dengan rata-rata 18,9 poin dan 6,6 rebounds. Setelah Summer League itu, ia menjadi pemain rotasi yang solid bagi San Antonio Spurs, mencetak rata-rata 4,9 poin dan 3,6 rebound selama 4 musim. Kyle sendiri terakhir bermain untuk Warriors dan Miami Heat di musim 2024-2025 dengan rata-rata 5,9 poin dan 3,4 rebounds. Terbaru, pada 7 Juli 2025, ia di-trade bersama Kevin Love ke Utah Jazz, melanjutkan perjalanannya sebagai forward rotation yang serbaguna dan veteran yang solid. 2015, Tyus Jones. Dengan tinggi 185 cm, Tyus Jones adalah salah satu MVP terpendek di sepanjang sejarah NBA Summer League. Namun, meski agak undersized, tapi ia sangat bagus di Summer League, mencetak rata-rata 20,4 poin dan 6,8 assist pada tahun 2016. Ia bahkan saat itu tampil lebih apik dari beberapa calon All-Star masa depan seperti Ben Simmons, Jaylen Brown, dan Devin Booker. Di musim 2024-2025, ia bermain untuk Phoenix Suns. Tampil sebagian besar sebagai starter, Jones tampil apik dengan rataan 10,2 poin dan 5,3 assist per pertandingannya. 2017, Lonzo Ball. Lonzo Ball menjadi sensasi di Summer League 2017. Hal ini bisa terjadi karena hype pre-draftnya dan marketing sensasional dari ayahnya, Lover Ball. Ia menampilkan permainan all-around yang apik di Summer League, mencetak rata-rata 16,3 points, 7,7 rebound, 9,3 assist, dan 2,5 steal per game, memimpin Lakers meraih kejuaraan dan mendapatkan gelar MVP. Kemudian, ia menghabiskan 2 musim bersama Lakers dengan rata-rata 10,2 points, 6,9 rebound, dan 7,2 assist, sebelum akhirnya ia ditukar ke New Orleans Pelicans pada tahun 2019 sebagai bahan dari trade besar Anthony Davis. Sayangnya, masalah cedera yang terus-menerus sangat menghambat karirnya.
membatasi dirinya hanya bisa bermain kurang dari 40 pertandingan di setiap musim sejak 2021. Pada 6 Juli 2025, Ball ditukar ke Cleveland Cavaliers, di mana ia diproyeksikan menjadi point guard cadangan di bawah Darius Garland. Semoga saja, kali ini Lonzo Ball bisa tampil lebih sehat dan lebih banyak di musim mendatang. 2018, Josh Hart. Josh Hart merupakan anggota tim Summer League Lonzo Ball di 2017. Usai berhasil meraih juara di 2017, ia kembali lagi pada tahun 2018 untuk memimpin Lakers ke final. Tak hanya memimpin Lakers ke final, Hart juga mendapatkan penghargaan MVP dengan rata-rata 20,1 poin dan 4,1 rebound. Tak hanya tampil apik di Summer League, di NBA pun Hart juga tampil amat baik. Sepanjang karir NBA-nya, Hart telah membangun reputasi sebagai role player yang berharga, dikenal karena reboundingnya yang gigih dan pertahanan yang luar biasa. Musim 2024-2025 sejauh ini menjadi musim terbaik dari Hart. Ia menjadi starter di semua 77 pertandingan untuk New York Knicks, mencetak rata-rata 13,6 poin, 9,6 rebound dan 5,9 assist. Hingga kini, ia tetap menjadi komponen penting dari inti Knicks dan sepertinya karirnya akan terus menanjak di NBA. 2019, Brandon Clarke. Meski hanya terpilih di urutan ke-21 pada NBA Draft, tapi Clarke berhasil mengejutkan orang-orang karena keluar sebagai MVP Summer League. Brandon Clarke mendominasi Summer League 2019, mencetak rata-rata 14,7 poin dan 9,8 rebound. Ia juga saat itu berhasil memimpin Memphis Grizzlies meraih juara di Summer League. Usai penampilan apik di Summer League, Clarke dengan mulus bertransisi ke tahun rookie yang produktif, mencetak rata-rata 12,1 poin dan 5,9 rebound dalam 58 pertandingan. Kini, Clarke tetap bersama Memphis Grizzlies, mencetak rata-rata 8,3 poin dan 5,1 rebound di musim 2024-2025. Clarke merupakan big man yang amat baik. Ia merupakan big man energetik dengan atletisme yang eksplosif. Ia juga punya finishing yang apik serta pertahanan yang amat solid. 2021, Davion Mitchell dan Cam Thomas. Summer League 2021 merupakan Summer League yang menarik karena di Summer League tahun 2021 ini kita punya dua orang MVP, yaitu Davion Mitchell dari Sacramento Kings dan Cameron Thomas dari Brooklyn Nets. Penghargaan co-MVP ini sendiri bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal semacam ini pernah terjadi pada Damian Lillard dan Josh Shelby pada tahun 2012 yang lalu. Oke, pertama, mari kita bahas Davion Mitchell. Davion Mitchell yang dikenal karena pertahanan gigihnya, mencetak rata-rata 12,4 poin dan 4,4 assist selama kampanye MVP Summer League-nya. Retaannya memang terlihat biasa saja, tapi kemampuannya untuk memimpin timnya meraih prestasi yang apik menjadi alasan utama mengapa ia bisa terpilih menjadi MVP. Setelah memulai karirnya dengan Sacramento Kings, ia kemudian pindah ke Miami Heat. Di musim NBA 2024-2025 kemarin, Mitchell memainkan peran yang solid dengan rata-rata 7,9 poin dan 4,9 assist. Meski pendek, tapi skill playmaking dan defense-nya yang apik menjadikannya sebagai point guard yang solid di NBA. Cam Thomas di sisi lain menjadi api yang panas di Summer League 2021, mencetak rata-rata 27,0 poin dan 2,0 assist. Dia benar-benar menjadi seorang skorer yang luar biasa di Nets, dan di musim 2024-2025 NBA kemarin, dia telah berkembang menjadi kekuatan ofensif yang signifikan, rata-rata mencetak 24,0 poin dan 3,8 assist per game, menjadi pemain kunci bagi Nets. Luar biasa. 2022, Keegan Murray. Summer League 2022 menjadi milik dari Keegan Murray dari Sacramento Kings. Meskipun timnya hanya memenangkan 4 dari 7 pertandingan, penampilan Murray yang luar biasa dengan rata-rata 21,4 poin dan 7,4 rebound membuatnya mendapatkan penghargaan MVP. Setelah penampilan yang mengesankan ini, Murray dengan cepat menjadi starter vital bagi Kings di posisi small forward. Di musim 2024-2025, ia terus menjadi kontributor yang signifikan, mencetak rata-rata 12,4 poin dan 6,7 rebound, memperkuat posisinya sebagai bagian muda yang berharga bagi Sacramento. 2023, Cam Whitmore. Cam Whitmore dari Houston Rockets menunjukkan penampilan yang kuat di Summer League 2023 yang lalu, mencetak rata-rata 19,3 poin, 5,2 rebound dan 2,5 steal dalam perjalanannya meraih gelar MVP Summer League. Permainan dinamisnya diterjemahkan dengan baik di musim rookie-nya bersama Rockets, di mana ia rata-rata mencetakkan 12,3 poin dan 3,8 rebounds.
Whitmore bisa dibilang sebagai pemain cadangan terbaik Rockets. Musim lalu, di 2024-2025, Whitmore tetap bersama Rockets, mencetak rata-rata 9,4 poin dan 3,0 rebound per game. Whitmore merupakan pemain muda yang amat berbakat dan merupakan salah satu pemain masa depan dari Houston Rockets. 2024, Jalen Wilson. 2024 sendiri merupakan Summer League keduanya di NBA. Ia menunjukkan angka yang mengesankan di Summer League keduanya ini, mencetak rata-rata 21,8 poin dan 4,6 rebounds. Penampilan apiknya di Summer League ini ditranslate dengan baik di musim reguler NBA. Ia hampir menggandakan produksi poinnya dari musim reguler sebelumnya. Ia rata-rata mencetak 9,5 poin dan 3,4 rebound, menjadi salah satu pemain cadangan paling penting dan produktif di Nets. Jalen Wilson kini merupakan salah satu pemain bench terpenting untuk Brooklyn, memberikan poin instan dari bangku cadangan. MVP Summer League selalu menarik untuk dinantikan, meskipun tidak semua dari mereka berkembang menjadi bintang atau role player yang solid, dan bahkan ada beberapa yang menjadi bust, namun tetap saja mereka semua merupakan pemain yang hebat, karena di suatu titik mereka bisa menjadi MVP di Summer League. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.